Artificial Intelligence dikenal dalam bahasa Indonesia adalah pengantar kecerdasan buatan. Slide ini disusun oleh Aisyah Syafarirna, Iputu Ananta, Jafida Hana, Priyadi Barin, dan Yolanda Marcella. Mereka ini adalah penghuni dari 3IA01 dari Universitas Gunadarma. Nah, kita mulai saja. Apa sih kecerdasan buatan itu? Suatu kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Nah, di sini tuh kecerdasan buatannya itu dipakai oleh komputer untuk melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Contohnya, misalnya untuk eh, main game atau untuk mengambil keputusan surat dokter. Nah, contohnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Cuman sekarang kita masuk ke tujuan diciptakan oleh kecerdasan buatan. Nah, nggak mungkin dong kecerdasan buatan dibikin cuman buat gaya-gayaan. Nah, sebenarnya di sini adalah untuk meringankan pekerjaan manusia. Maksudnya kan gini, manusia kan pasti bekerja dengan menggunakan tenaga dan pikiran. Nah, jika ada kecerdasan buatan, maka komputer akan melakukan tindakan-tindakan yang hampir menyerupai manusia, sehingga itu bisa mengurangi beban manusia saat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak berat. Nah, tujuan lainnya adalah membuat komputer menjadi lebih pintar. Ya otomatis kan kalau komputer lebih pintar, bisa melakukan pekerjaan manusia, itu bisa seperti dua orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Nah, jadi lebih efisien kan? Oke. Nah, eh, arah AI itu mau kemana sih? Nah, jadi setelah tujuan tuh mesti diluruskan jalannya. Maksudnya, eh, nah dilihat nih, ada pengembangan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah tanpa mengikuti cara manusia bekerja. Yang kedua, pengembangan metode dalam menyelesaikan masalah melalui pemodelan cara berpikir manusia. Nah, misalnya ada masalah nih. Nah, di sini kita bisa membuat komputer itu mengambil keputusan. Nah, keputusan itu bisa memakai logika manusia atau memakai logika komputer itu sendiri. Nah, yang logika komputer itu disebut sistem pakar, sedangkan yang mengikuti logika manusia disebut neural networks. Oke, contoh bidang dalam AI, sistem pakar, permainan komputer, logika fuzi, jaringan syaraf tiruan, robotika. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok ini akan membahas tentang permainan komputer. Permainan komputer di dalam bidang AI. Nah, apa sih game AI itu sendiri? Nah, game yang memiliki AI adalah di mana user dan komputer bermain melawan dan menggunakan strategi masing-masing untuk mengalahkan lawannya. Nah, di sini kan kalau kita main game, otomatis kita kan mikir kan, nih gimana sih cara menang game ini? Nah, tapi AI itu juga mikir gimana sih cara agar mengalahkan kita sebagai lawannya. Nah, ntar komputer bisa melakukan keputusan-keputusan nih seperti yang kita lakukan. Eh, contoh game AI itu catur, matches, terus kalau yang suka game LAN nih Dota, CS. Nah, seperti itu. Nah, kan kalau kita main CS nih ya, musuh kan mikir gimana cara membunuh kita. Atau kita main catur nih, pasti musuh mikir gimana langkah-langkah biar kita skakmat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mikir agar komputer itu kalah. Nah, jadi ini seperti kita melawan seseorang. Nah, makanya game AI itu memiliki pola pikir seperti manusia. Tapi tentunya setelah kita masukkan program-program yang ada di codingannya. Nah, sampai situ paham kan ya? Nah, itu sebenarnya kan jadi eh komputer tersebut seperti memiliki otak manusia. Oke, contoh game AI. Nah, di sini ada game AI nih, namanya Matches. Don't Take the Last. Bingung seperti apa permainannya? Eh, oke, kita simulasikan nih seperti ini nih ya. Nah, nih game Matches. Game ini ada di dalam program Strawberry Prologue. Nah, di sini kita berusaha agar seperti di judulnya tuh,
don't take the last. Kita jangan mengambil korek terakhir. Di sini kalau kita mengambil korek, itu ngambil korek langsung ke atas, dia diraup. Nah, contoh ya, seperti ini nih. Kita ambil korek keempat yang ini nih. Set, nah 4 korek hilang. Lalu komputer kemudian jalan. Terus kita ambil. Nah, di sini kita kalah tuh ya. Lihat kan? Nah, jadi komputer memiliki pola pikir untuk memenangkan pertandingan. Nah, sekarang bagaimana cara memenangkan game ini? Eh, kita harus berpikir bagaimana cara biar komputer yang ambil terakhir. Di sini saya akan simulasikan bagaimana cara memenangkan permainan matches ini. Nah, lihat kan, saya menang. Hahaha. Oke, selesai. Hmm, nah, itu contoh simulasi game AI aja ya. Selanjutnya, wah, penyelesaian matches nih, ternyata udah ada di sini. Ya, ya sudah. Game matches adalah game AI berbentuk korek yang tersusun dalam 5 kolom korek api. Peraturannya adalah jangan ambil yang terakhir. Nah, tadi kan udah jelasin kan ya, AI-nya ada dalam cara komputer mengalahkan kita. Nah, selain game AI, terdapat game random. Nah, lawan seperti lawan AI nih. Kita jelasin ya, game AI itu kan eh komputer memiliki cara untuk membuat keputusan. Sebenarnya game AI itu dibagi ada dua bagian, yaitu basis data sebagai isi pengetahuan, fakta, dan data, sedangkan satu lagi motor inferensi sebagai seperti otak untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan dalam game random, basis data tetap ada, cuman dia tidak mempunyai motor inferensi. Jadi, ya istilahnya manusia nggak punya otak lah gitu. Jadi dia cuma bisa melakukan pekerjaan secara random. Nah, apa sih maksudnya game random itu? Ya kan kayak tadi, maksudnya komputer itu mengambil basis data cuman raup aja. Kalau game AI itu bisa dengan suatu kondisi atau syarat dia memikirkan keputusannya yang akan diambil. Contoh seperti ini, jika ada kumpulan kelereng ya, 200 kelereng. Nah, kalau dalam game AI dia pengen ngambil seperti apa ya? Apakah yang wah ini warnanya keren atau pilih yang wah ini kelerengnya lebih besar nih, kan enak nih bisa buat gampang kena musuh, cetak gitu. Atau pilih yang kecil eh biar susah dikenain musuh. Nah, itu kan game AI, jadi dia mikir keputusan apa yang diambil. Sedangkan game random ada 200 kelereng, ambil aja satu, comot dah. Dapat apa bodoh. Nah, seperti itu game random. Jadi dia ngambil secara acak. Nah, game random adalah game di mana interaksi yang dilakukan oleh komputer dilakukan secara acak berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh komputer. Nah, tentunya aja kan tadi kan game AI sama game random tuh sama-sama memiliki basis data. Tuh data pasti ada dah. Nggak mungkin nggak ada. Data itu contoh kayak kelereng tadi, data adalah kumpulan kelereng. Itu kumpulan kelereng dianggap kumpulan datanya. Nah, selanjutnya akan contoh game AI game random. Nah, di sebelah kiri tuh ada basis data, di sebelah kanan ada layar permainan. Nah, ini contoh permainan adalah namanya fasting type, di mana kita akan mengetik angka-angka yang turun dari atas ke bawah. Itu kan kita lihat ya di layar ada 4, 5, 9, 6, 1, 8, sama 3 tuh nyempil di level. Nah, sebenarnya tuh kalau lagi jalan tuh turun tuh. Terus kita ketik-ketik 4, 5, 9, 6, 1. Nah, angka-angka yang keluar ini diambil oleh komputer secara acak. Nah, secara acak tuh nih dari basis data kan ada 1 sampai 9. Dia ngambil acak 4, 6, 5, gitu acak dia ngambilnya. Nggak ada keputusan-keputusan tertentu. Nah, kalau masih kurang familiar dengan game ini, di sini akan saya tampilkan sebuah game lama. Sebentar ya. Nah, apa ada yang masih ingat game ini? Ini game Tetris cukup lama loh, sekitar tahun 90-an saya mainkan ya. Di sini Tetris itu kan kita menyusun balok-balok
agar membentuk suatu baris biar makin dikit. Nah, balok-balok itu kan munculnya satu-satu. Nah, itu komputer mengambil balok dari basis data lalu dimunculkan deh di permainan sehingga kita memikirkan sendiri. Nih, seperti ini game randomnya. Nah, tadi sih kita susun agar menyusun satu baris. Lihat nih, kalau satu baris, maka barisnya akan hilang seperti ini. Nah, sudah mengerti kan? Oke, kita close ya. Nah, selanjutnya eh, kita akan menyusun secara spesifik apa sih perbedaan antara game AI dengan game random. Kan kalau tadi kita paparkan satu-satu antara game AI dan game random. Nah, sekarang kita kerucutkan, kita bandingkan antara game AI dan game random. Nah, perbedaan-perbedaannya ini. Kalau game AI, user dan komputer kan saling menjatuhkan ya, tapi strateginya dengan masing-masing sendiri. Kalau game AI memakai strategi dengan algoritma yang sesuai. Eh, Bisa algoritma greedy, bisa algoritma brute force, bisa algoritma divide and conquer, dan macam-macam. Nah, kalau kita kan algoritma nggak penting, yang penting logika nih biar menang. Nah, seperti itulah. Kalau game random, user sama komputer tuh interaksinya cuman ngelihat tampilannya doang. Jadi komputer ngambil data terus dimunculkan. Nah, kita sendiri yang melawan diri kita sendiri. Nah, itu kan kayak tadi Tetris, kita cuma menyusun balok-balok biar jadi minim. Komputer kan nggak mikir apa-apa, cuma yang penting ambil data lempar, ambil data lempar. Nah, terus perbedaan yang kedua, ada usaha untuk menghalangi lawan. Ya, sama nih kan kayak tadi kita menjatuhkan komputer. Kalau game random kita cuman mikirin diri kita sendiri. Nah, tujuan ketiga bertujuan untuk mengasah kecerdasan berpikir user dalam melawan komputer saat bermain. Ini seperti ya kan tadi seperti melawan pemain lawan. Contoh main catur kan kita mikir lawan mau gerak kemana ya. Apakah ke sini atau ke sini, mana ya yang lebih bagus diambil. Nah, seperti itu kita secara otomatis walaupun sedang memainkan suatu permainan, cuman otak kita malah terasa. Nah, kalau game random kayak Tetris tadi sebenarnya sih terasa, cuman hanya untuk melihat kecepatan tangan kita. Kan kita menyusun balok-balok, tidak memikirkan secara detail apakah yang harus dilakukan. Kan intinya kita yang harus dilakukan adalah untuk menyusun balok agar satu baris. Nah, kemampuan penalaran di game AI juga dibutuhkan seperti tadi untuk mengambil rencana-rencana yang kita buat mengalahkan lawan. Kalau yang di random tidak butuh penalaran, cuman kita butuh ketelitian aja dalam mengambil dalam menyusun balok-balok tersebut. Nah, game AI itu butuh persyaratan dan petunjuk yang jelas dalam bermain. Ya kayak tadi kan ya game matches kan, wah bingung nih ngapain sih? Kok tiba-tiba kalah, tiba-tiba menang. Nah, itu kan disuruh kita harus tahu dulu bagaimana cara permainannya dan petunjuk permainannya. Nah, kalau tadi kan kalau yang game random Tetris tanpa diberi tunjuk kita bisa mengerti sendiri. Contoh balok jatuh, coba disusun. Tiba-tiba kalau satu baris hilang. Oke, oke, sampai sini ngerti kan perbedaan antara game AI dan game random? Nah, sampai situ presentasi dari kelompok Iputu Ananta, Priyadi Barin, Javida Hana, Aisyah Syafarina, dan Yolanda Marcella. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.